Handphone ini kan dibuat dengan tujuan untuk apa? Pakai telepon, pakai apa? Segala macam sesuai keperluan dia. Tapi coba ini dipakai buat potong bawang gitu. Tentu salah fungsinya. Jadi handphone ini tidak dirancang buat potong bawang, tapi dirancang sesuai tujuannya dia, yaitu untuk pakai telepon dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita ini dibuat oleh Tuhan karena dengan tujuan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, apa tujuan Tuhan bagi hidup kita? Halo teman-teman semua, hari ini dari tempat ini di alam, aku mau share sesuatu dari buku ini ya, The Purpose Driven Life. Ada banyak hal yang sebetulnya kalau kalian yang pernah baca buku ini, kalian tentu tahu banyak hal menarik yang ditulis di buku ini. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat luar biasa. Di sini Rick Warren bilang tragedi terbesar manusia itu bukan kematian, tapi tragedi terbesar manusia itu adalah hidup tanpa tujuan. Jadi kalau hidup nggak punya tujuan, ya itu merupakan tragedi yang paling terbesar. Terus Rick Warren juga kutip tulisan dari Mark Twain. Mark Twain itu seorang novelis dari Amerika ya. Jadi kata-katanya bilang gini, ada 2 hari terpenting dalam hidup manusia. Yang pertama, hari dia dilahirkan. Yang kedua, hari di mana ia tahu alasan kenapa ia dilahirkan. Dan waktu baca itu saya bilang, wow, ini luar biasa sih. Jadi teman-teman semua, ngertilah bahwa di dunia ini kita nggak kebetulan aja atau iseng-iseng Tuhan buat kita gitu ya. Semua kita dirancang dengan tujuan gitu. Ada tujuan Tuhan buat hidup kita. Jadi sama seperti apa itu? Handphone ini gini ya. Handphone ini kan dibuat dengan tujuan untuk apa? Pakai telepon, pakai apa? Segala macam sesuai keperluan dia. Tapi coba ini dipakai buat potong bawang gitu. Tentu salah fungsinya. Jadi handphone ini tidak dirancang buat potong bawang, tapi dirancang sesuai tujuannya dia, yaitu untuk pakai telepon dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Kita ini dibuat oleh Tuhan karena dengan tujuan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, apa tujuan Tuhan bagi hidup kita? Di buku ini ada 5 hal ya yang Rick Warren tulis gitu ya. Yaitu yang pertama, kita ini dibuat Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Apa yang membuat Tuhan senang? Yaitu yang pertama, ya kalau kita mau menyembah Tuhan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, itu membuat Tuhan senang. Jadi kehidupan itu, tujuan kita diciptakan adalah ya membuat Tuhan senang gitu. Caranya bagaimana? Ya menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan ini bukan cuman sebatas pada pujian dan penyembahan yang kita lakukan di gereja setiap minggu atau setiap ada persekutuan doa.
Menyembah Tuhan juga bukan hanya sebatas pada lagu cepat atau lagu pelan yang kita nyanyikan gitu ya di gereja. Tapi menyembah Tuhan itu adalah bicara tentang seluruh hidup kita. Semua yang kita lakukan itu adalah bentuk penyembahan. Lagi bekerja, ya kerjalah sebagai satu bentuk penyembahan kepada Tuhan. Lagi bikin konten seperti ini juga adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Bahkan di buku ini Rick Warren kutip kata-kata dari Brother Lawrence. Teman-teman dari Katolik tentu tahu siapa yang saya sebutkan tadi. Brother Lawrence ini pernah bilang bahwa lagi cuci piring itu sebetulnya tindakan penyembahan buat Tuhan. Lagi minum kopi atau lagi buat kopi gitu ya, habis kopinya, itu adalah satu tindakan penyembahan buat Tuhan. Jadi kalau kalian pernah dengerin ayat firman Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang pertama. Jadi kita ini diciptakan untuk kesenangan Tuhan gitu. Jadi kalau kalian tanya, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan? Yang pertama ya, kita dirancang untuk kesenangan Tuhan. Dan salah satu yang bikin Tuhan senang adalah ketika kita mau menyembah Tuhan. Nah yang kedua, kita ini dibentuk untuk menjadi keluarganya Allah. Yaitu menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi makanya di dalam kekristenan itu kan kita punya komunitas sel atau dead atau apa lagi, kelompok keluarga Allah, ada yang sebutnya kesan gitu-gitu. Itu adalah komunitas di mana kita ini terbentuk terhubung dalam satu keluarga. Ya kalau kalian baca di kitab Korintus dikatakan bahwa kita ini satu tubuh gitu ya. Kita ini punya peran masing-masing, ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai mata, ada yang sebagai kaki gitu, terikat dalam satu tubuh dan menjadi tubuh Kristus gitu ya. Kita punya peran masing-masing. Jadi tugas kita yang kedua adalah untuk menjadi keluarga Allah, menjadi anggota keluarga Allah, menjalani hidup bersama, dan yang paling penting di poin kedua ini adalah bagaimana memulihkan persekutuan yang retak di dalam komunitas. Dan bagaimana kita melindungi komunitas kita dari masalah supaya tidak terpecah gitu ya. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga yang Rick Warren sebutkan di buku ini adalah kita ini diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Mengertilah bahwa kehidupan kita ini terus diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, proses ini tidak seperti masak mie instan ya. Mie instan aja pun harus perlu proses ya, harus dimasak beberapa menit, 3-4 menit. Nah, hidup ini pun sebetulnya butuh proses yang panjang gitu. Kayak kalau istilah saya mah sekolah yang tidak pernah ada wisudanya gitu, kecuali sampai udah mati benar-benar. Nah, kita akan dibawa dalam berbagai masalah, kita akan diproses dalam persoalan-persoalan hidup gitu. Jadi kadang Tuhan memakai masalah untuk mengubah hidup kita, membentuk kita, supaya kita menjadi dewasa dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi gini teman-teman, mengertilah bahwa ketika kalian menjadi pengikut Tuhan, bukan sekedar supaya kalian atau kita punya status sebagai seorang yang beragama, tapi lebih daripada itu, yang diharapkan di sini adalah bagaimana kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus gitu. Dan menjadi serupa dengan segambar dengan Kristus adalah proses panjang seumur hidup gitu ya. Enggak ada orang yang sempurna di dunia ini ya. Semua orang punya kelemahan. Tapi bagaimana kita terus berjuang dan menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin semua kita pasti akan bisa untuk ke arah sana. Yang keempat, tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya melayani Tuhan. Menerima tugas dari Tuhan
dan melakukan pelayanan. Makanya di dalam diri kita tuh dikasih kemampuan, kapasitas. Semua orang pasti dikasih benih ya, potensi, talenta gitu. Nah, semua ini dipakai untuk melayani Tuhan gitu ya. Ada yang punya kemampuan sebagai manajer, ada yang punya kemampuan menjadi seorang penyanyi gitu, pemusik, seorang ahli manajemen gitu. Nah, semua ini dipakai buat melayani Tuhan. Jadi bukan dipakai buat gaya-gayaan gitu, bukan buat menunjukkan siapa kita, tetapi semua kapasitas, semua potensi, semua kemampuan adalah dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan dan kembali melayani Tuhan gitu. Dan juga bagaimana kita melayani sesama kita. Jadi tujuan Tuhan memberi kita kemampuan, kapasitas adalah supaya kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Itulah arti daripada hidup kita. Jadi kalau selama ini kita hidup hanya untuk diri sendiri, coba koreksi kembali, lakukan refleksi diri kembali dan perhatikan apakah memang benar selama ini kita sudah melayani Tuhan dan sesama, atau jangan-jangan kita hanya hidup buat diri kita. Nah, ngertilah bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita adalah untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Mungkin bahasa kerennya adalah kita diciptakan supaya punya buah, menghasilkan buah. Nah, kalau kalian yang pernah nanam pohon mangga atau pepaya atau pohon yang punya buah, tentu yang kita harapkan adalah pohon itu bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau pohonnya cuma bertumbuh dan punya daun lebat tapi tidak ada buah, ya bukan untuk itu pohon mangga dibuat. Ya, mangga dibuat adalah supaya dia punya buah. Dan begitu juga hidup kita sebagai pengikut Tuhan. Tuhan bermaksud supaya dengan kemampuan, kapasitas yang kita punya, kita menghasilkan buah. Dan firman Tuhan di dalam Matius bilang, dari buahnya lah orang tahu siapa kita. Jadi orang mau kenal siapa kita dari buah yang kita hasilkan gitu. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir. Tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk sebuah misi, yaitu membagikan pesan kehidupan dan juga hidup dengan tujuan gitu ya. Dan saya suka ada satu bab di hari 42. Jadi bukunya ada 42 halaman. Kalau nanti kalian baca sampai di halaman 42, hari ke-42, ada satu judul di situ, jebakan menyenangkan manusia. Jadi gini, ketika kita ngerti tujuan Tuhan atas hidup kita, yang 5 tadi, cara kita bekerja, cara kita melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia.